Jadi Tuhan Yesus itulah kehidupan. Jadi kalau kita bicara tentang kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan, itu adalah kitabnya Yesus. Orang yang di dalam Kristus, orang yang ditebus karena imannya kepada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, mereka namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Karena kehidupan itu adalah Kristus. Nah, terus bagaimana mereka yang ada di luar Kristus? Dikatakan mereka akan dihakimi menurut kitab-kitab mereka masing-masing. Shalom saudaraku. Saudara, kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan, dan kali ini ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Jeffrey. Ya, shalom Mas Jeffrey. Ya, ini saya bacakan saudaraku ya. Pertanyaan itu dimasukkan di dalam kolom komentar ketika saya membahas tentang kerajaan 1000 tahun, khususnya tentang tahta putih ya. Dalam seri itu sampai pada tahta putih. Kemudian Mas Jeffrey ini bertanya begini, mau tanya Pak Pendeta, apakah saudara saya yang beragama lain, non-Kristen, jadi bukan Kristen, bisa masuk surga? Ya, pertanyaan yang sering diajukan saudara yang model begini. Padahal dia orang yang baik, tekun dalam agamanya, ya jadi orang baik dan tekun, serius dalam agamanya gitu ya. Apakah dia bisa masuk surga, Pak? Ini sebuah pertanyaan yang polos, lugu dari Mas Jeffrey. Saudaraku, menjawab pertanyaan ini sebetulnya jawabannya sudah ada di dalam video tersebut ya. Video di mana kolom pertanyaan itu tertulis. Yaitu begini saudara, saya ingin menegaskan terlebih dahulu. Kita sering dengar jargon sebuah pernyataan gitu ya, bahwa kekristenan itu bukan agama. Artinya kekristenan itu bukan peraturan-peraturan ya, daftar poin-poin peraturan yang harus dilakukan. Kalau engkau melakukan, kamu selamat. Kalau kamu tidak melakukan, kamu binasa. Bukan seperti itu. Itu agama, saudaraku. Kekristenan itu pada intinya, kuncinya adalah iman kepada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus Kristus telah mati, dikuburkan, bangkit bagi kita yang percaya dan menerima Dia. Itu kekristenan. Nah, kalau saudara bertanya lebih lanjut, bagaimanakah kita sebagai orang Kristen harus berbuat? Nah, itu ada ajaran-ajarannya. Tapi kunci masuk di dalam kekristenan itu bukan ajaran-ajarannya, tetapi menerima pribadi dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itulah penjelasan terlebih dahulu sebelum kita nanti menjawab pertanyaan dari Mas Jeffrey tadi. Nah, begini saudaraku, kembali kepada Wahyu 20. Di dalam Wahyu pasal 20, ayat yang ke-11 sampai 15. Kita teliti pelan-pelan ya, saudaraku. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi ini dalam suatu dimensi dunia yang baru. Dan semua orang dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati, semua orang yang mati, besar kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Pegang dulu saudaraku, dibuka semua kitab. Apa yang dimaksud dengan semua kitab ini? Ya, kita ambil saja salah satu interpretasi bahwa semua kitab ini mengacu kepada kitab-kitab
suci yang menjadi pegangan dari setiap agama yang ada di dunia ini. Saudaraku, kita sering mendengar akan sebuah pernyataan bahwa tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, semua agama mengajarkan kebaikan. Nah, mereka punya penuntun yaitu kitab-kitab suci, ya kan? Nah, kalau itu tafsirannya adalah yang ditulis dalam ayat 12 ini, lalu dibuka semua kitab-kitab suci agama A, B, C, D, E, F, agama apa saja, apa yang mereka yakini dari sumber kitab yang mereka yakini itu, berarti itu yang dibuka, ya gitu ya saudaraku, itu yang dibukakan gitu. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Nah, ini beda. Selain kitab-kitab suci dari berbagai agama itu, ada kitab lain. Apa itu kitab namanya? Yaitu kitab kehidupan. Kitab kehidupan, saudaraku. Jadi ada banyak kitab-kitab suci ya, itu tafsirannya kitab-kitab suci dari berbagai agama yang ada, dan kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati, nah ini kembali pada mereka yang tadi bangkit itu, dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi kitab-kitab yang ada itu, yang menjadi pegangan keyakinan mereka, agama A katakan, kamu apa? Agamanya A. Oh, kamu akan dihakimi menurut kitab sucimu. Semua penghakiman itu dibukakan, kamu lakukan itu melanggar ini, kamu lakukan ini, kamu melanggar ini. Ya, itu ayat-ayatnya ada semua, kamu seperti ini perbuatanmu dan sebagainya, itu dihakimi menurut kitab-kitab suci mereka. Ya, gitu. Berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Nah, saudaraku, sampai di sini kita menjawab pertanyaan dari Mas Jeffrey tadi ya. Apakah saudara saya, jadi dia concern, dia peduli dengan saudaranya yang belum percaya Yesus, begitu ya. Apakah saudara saya yang beragama lain, dia punya agama, keyakinan lain, itu bisa masuk surga? Artinya bisa selamat, bisa luput dari penghakiman tahta putih itu. Padahal dia orang baik, tekun dalam agamanya. Nah, dia akan dihakimi menurut kitab sucinya. Bisa enggak dia memenuhi akan semua aturan, semua pelajaran dari kitab sucinya? Bisa apa enggak? Kalau bisa, ya orang bilang kemungkinan dia bisa lolos dari penghukuman, begitu ya. Tetapi saudara, nanti saya akan jelaskan bahwa jawabannya sebetulnya ada di ayat 15. Nah, ini iman Kristen, saudaraku ya, iman Kristen. Di dalam kekristenan itu kita diselamatkan bukan karena perbuatan, saudara. Kita diselamatkan karena iman kepada kasih karunia. Kasih karunia itu adalah Tuhan Yesus. Penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, itulah Tuhan Yesus. Jadi kalau dikatakan saudara saya itu orangnya baik, Pak, dan dia tekun dalam agamanya, pertanyaan, setekun apa? Setepat apa dia melaksanakan akan ajaran agamanya? Ada meleset atau tidak? Jadi kalau tanya apakah dia bisa luput dari penghukuman atau tidak, ya bagaimana? Wong dia dihakimi menurut kitab suci masing-masing. Jadi kalau ada orang yang menolak kabar baik atau berita Injil yang kita sampaikan, itu sebetulnya mereka masuk kategori ini, saudaraku. Mereka tetap berpegang pada keyakinan terhadap agamanya, terhadap kitab sucinya, begitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat
Kalau pertanyaannya apakah dia bisa masuk surga, Pak? Nah, ini pertanyaan polos ya. Lebih tepat, apakah dia bisa luput dari penghukuman, begitu ya. Nah, begini saudara. Saya bacakan ayat berikutnya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya sesuai dengan kitab-kitab dari agama yang mereka yakini. Begitu ya. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua. Ini penghukuman, saudaraku. Ini bicara tentang penghukuman dalam satu ayat 14 ini. Nah, ayat 15 itu sebetulnya merupakan keyakinan dari kita, orang-orang yang menjadi milik Kristus. Bunyinya begini, saudaraku. Perhatikan ya, ayat 15 bisa ditampilkan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Jadi selain kitab, ada satu kitab lain tadi sudah saya sebutkan, namanya kitab kehidupan. Kitab kehidupan ini bukan kitab suci, bukan. Kitab kehidupan ini adalah sebuah kitab yang berisikan daftar nama-nama orang-orang yang menjadi milik Kristus. Nah, saudaraku, mengapa demikian? Di dalam iman Kristen, saudaraku, kalau kita ketemu dengan kata kehidupan, itu menunjuk kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, kita lihat ya, Yohanes 14 ayat 6, ini ayat hafalan bagi kita sekalian ya, saudaraku ya. Bagi Mas Jeffrey ini juga ayat hafalan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jadi Tuhan Yesus itulah kehidupan. Jadi kalau kita bicara tentang kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan, itu adalah kitabnya Yesus. Orang yang di dalam Kristus, orang yang ditebus karena imannya kepada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, mereka namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Karena kehidupan itu adalah Kristus. Nah, terus bagaimana mereka yang ada di luar Kristus? Dikatakan mereka akan dihakimi menurut kitab-kitab mereka masing-masing, ya kan? Paham ya, saudaraku ya? Nah, sekarang pertanyaannya, ayat 15 tadi bunyi apa? Ayat 15, setiap orang, siapapun mereka yang tidak ditemukan, karena ini isi dari kitab kehidupan adalah nama-nama. Namanya dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Artinya apa, saudara? Tidak ada yang luput. Jadi saya kalau ditanya oleh Mas Jeffrey, saudara saya itu, ya taruh kata dia meskipun tekun dalam agamanya, dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah dia akan masuk surga? Apakah dia luput dari penghakiman, penghukuman? Nah, menurut ayat 15 tadi, masalahnya namanya tertulis dalam kitab kehidupan atau tidak. Dan untuk masuk dalam kitab kehidupan, dia harus melalui Yesus Kristus. Karena Yesus adalah jalan dan dialah kebenaran. Orang yang benar saja. Tidak ada orang benar, saudaraku. Kalau diukur menurut agama masing-masing, tetap nggak ada benarnya. Pasti ada cacatnya. Tetapi kita dibenarkan oleh Sang kebenaran. Makanya kalimat akulah jalan dan kebenaran dan hidup atau kehidupan itu maknanya dalam, saudara. Jalan supaya kita tercatat dalam kitab kehidupan, Yesus adanya. Jalan supaya kita dibenarkan dan menjadi orang benar harus melalui Sang kebenaran, yaitu Yesus. Dan tentunya jalan untuk masuk dalam kitab kehidupan
harus percaya kepada Yesus. Itu saudaraku. Jadi jawabnya saya berikan kesimpulan untuk pertanyaan Mas Jeffrey ini persepsi Kristen, ini iman Kristen. Tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari penghakiman tahta putih itu tadi, kecuali mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, kemudian penghakiman menurut apa itu? Kitab suci masing-masing itu bagaimana? Itu ya mungkin berat ringannya hukuman, saya nggak tahu itu. Karena tidak dijelaskan, tapi saya kira ada hitung-hitungannya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan akan lebih detail, lebih dalam, dan lebih lanjut. Lebih baik daripada berspekulasi, saya ingin sampaikan, apakah nama Anda, nama saya, sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Itu lebih penting, saudaraku. Yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dihukumkan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.